Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Selamat berjumpa kembali bersama saya Bian Oktario dalam Berita Sultan Malam, edisi Rabu 29 September 2021. Liputan yang berhasil dihimpun dari sejumlah wilayah di Banten dan nasional telah kami rangkum untuk Anda. Berikut berita selengkapnya. Aksi pencurian buku pelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Subang berhasil dihentikan aparat kepolisian. Jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Subang menangkap 3 pelaku pencurian buku pelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Subang. Seperti inilah 3 pelaku pencurian buku pelajaran di setiap sekolah di Kabupaten Subang saat digiring petugas Satuan Reserse Kriminal di halaman Mapolres Subang. Ketiga pelaku tersebut berinisial DJ 25 tahun warga Cikaum, CA 20 tahun warga Purwadadi, dan AP 26 tahun warga Cikaum Subang. Dalam konferensi persnya, Kapolres Subang AKBP Sumarni menjelaskan, dalam melancarkan aksinya, kawanan pelaku ini merusak gembok ruang perpustakaan. Sementara, ketiga pelaku pencurian buku pelajaran SD dan SMPN ini sudah menjalankan aksinya sejak bulan Maret hingga September. Ya, baik, hari ini kami merilis pengungkapan kasus pencurian buku-buku, utamanya buku-buku pelajaran untuk sekolah dasar dan SMP, yang beberapa hari ini sedang marak terjadi. Jadi LP-nya ini dimulai dari bulan Maret, Mei, sampai dengan September. Ini kelompoknya tidak hanya satu kelompok ini, masih ada kelompok lain yang masih sedang kita kejar. Jadi mereka modusnya menggunakan kendaraan pick-up, kemudian masuk ke sekolah. Selain mengamankan 3 pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 3 karung buku pelajaran dan 1 unit kendaraan bak terbuka dengan nomor polisi T8681TT. Atas perbuatannya, ketiga pelaku ini dikenakan pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Ahya Nurdin, jurnalis Sultan TV dari Subang memberitakan. Pastikan ketersediaan jagung nasional khusus untuk pakan ternak dengan stok aman. Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo berkunjung ke pabrik pakan ternak Feed Mill milik PT Java Comfeed Indonesia di Kabupaten Serang Senin siang. Mentan mengatakan kunjungannya tersebut atas perintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk melakukan validasi fakta dan data di pabrik. Di pabrik yang mampu menampung stok kurang lebih 850.000 ton pakan ternak tersebut, Mentan Syahrul menegaskan pihaknya terus menggenjot produksi jagung khususnya untuk mencukupi kebutuhan pakan ternak secara nasional. Ia meminta agar semua pihak termasuk perusahaan pakan untuk melakukan penyerapan jagung dari petani lokal secara maksimal. Ya, kita berharap harga jagung juga tidak anjlok, tapi minimal menuju ke keseimbangan seperti biasanya. Dan semuanya stabil, semua berjalan stabil baik di Java maupun di Jarum Kopang, karena ini pembelian terbesar jagung dan industri terbesar pakan ternak, dan semua seperti biasa ya, jalan normal saja. Tidak ada hal, ada dinamika dan dinamika itu setiap tahun terjadi. Saya sih berharap ya jagung naik, telur juga harganya naik, semuanya lah kita dorong untuk semua happy. Industri juga harus bisa berkembang. Bahwa kemarin ada harga yang turun lebih banyak karena COVID, daya beli masyarakat menurun karena Horeca, hotel, restoran, dan toko-toko itu pembeliannya menurun, otomatis terjadi over supply. Dan itu yang mengakibatkan, ini yang harus kita atur.
Dan Bapak Presiden meminta semua menterinya turun untuk melakukan stabilisasi. Saya tanggung jawab di produksinya. Satu menteri lain akan tanggung jawab di bagaimana harga dan lain-lain sebagainya. Dan kerjasama ini harus kita lakukan dengan baik. Dalam kunjungannya, Syahrul juga berharap harga jagung khusus pakan ternak tidak mengalami harga yang anjlok. Adapun beberapa waktu lalu sempat alami anjlok harga karena pandemi COVID-19. Namun Kementan RI menegaskan pemerintah akan terus mendorong perkembangan industri pakan ternak khususnya di Provinsi Banten. Neneng, jurnalis Sultan TV dari Kabupaten Serang, memberitakan. Dua tersangka spesialis bobol minimarket di Kabupaten Lebak, DS 39 tahun dan D alias Agus 48 tahun berhasil diringkus tim Serigala Satreskrim Polres Lebak Senin siang. Tersangka melakukan aksinya di sebuah minimarket Kampung Sumber Picung, Desa Baros, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak pada 22 September 2021 lalu. Oh, benar. Kasat Reskrim Polres Lebak AKP Indi Krusmono mengatakan pelaku seluruhnya berjumlah 5 orang, sementara 3 orang masih DPO. Saat melakukan aksinya, pelaku menggunakan senjata api untuk menakut-nakuti warga. Sementara tersangka DS sudah melakukan aksi pembobolan berangkas sebanyak 9 kali. Dapatlah saudara Dimas ini, di situ juga kita melakukan penggeledahan, ternyata didapati senjata api rakitan dan dengan berikut butir peluru kacarnya. Kemudian setelah itu kita mengembangkan lagi pada para tersangka yang tersangka, namun sudah bocor ya, sudah ketahuan sama mereka, akhirnya mereka kabur. Pelaku terancam pasal berlapis yakni pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan Undang-Undang Darurat pasal 1 nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Nurandi, jurnalis Sultan TV dari Lebak memberitakan. Pemirsa Sultan TV, di segmen kedua nanti kita akan berbincang-bincang bersama dengan Eko Pratama selaku Koordinator Pusat BEM Nusantara terkait sikap dari BEM Nusantara terhadap kasus KPK saat ini. Kita akan kembali lagi, pastikan Anda tetap bersama kami di Berita Sultan Malam. Pemirsa Sultan TV, Senin 27 September 2021 kemarin, Aliansi BEM seluruh Indonesia ini melakukan aksi nasional di depan gedung KPK. Setidaknya ada 5 tuntutan yang dilayangkan oleh BEM SI. Menyoal hal tersebut, di beberapa media menyebutkan BEM Nusantara memiliki sikap yang berbeda dengan BEM SI. Untuk membahas dan mendengarkan penjelasan soal sikap BEM Nusantara terhadap kasus KPK, kita telah terhubung dengan narasumber kita pada hari ini. Ada Eko Pratama selaku Koordinator Pusat BEM Nusantara. Selamat malam, Mas Eko. Malam, Bang Dian. Oke. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Baik. Alhamdulillah. Tetap lancar aktivitasnya pada hari ini ya? Alhamdulillah. Oke. Dan kalau berbicara mengenai sikap dari BEM Nusantara terhadap kasus KPK yang saat ini sedang hangat diperbincangkan, ini seperti apa nih yang menjadi sikap dari BEM Nusantara? Oke, terima kasih kesempatannya Bang Dian ya dari Sultan TV. Ya. Kemarin sudah menghubungi kita untuk meminta klarifikasi atas apa yang ramai diperbincangkan di media online mungkin ya. Ya. Terkait perbedaan sikap antara BEM Nusantara dan BEM SI. Ya. Di sini saya pengen jelaskan, yang pertama kita itu tidak pernah beda sikap, ya. Oke. Mungkin caranya yang beda dan saya mau katakan berita itu adalah berita yang ditintir. Oke.
Nah, BEM sama BEMSI ya kita tetap temenan, kita tetap beberapa kesempatan ya diskusi bareng. Kemarin saya juga barusan teleponan sama apa namanya salah satu yang dari BEMSI ya, Iya. kawan-kawan di Unri, diskusi lah mengenai pandangan terkait apa yang hari ini mereka perjuangkan, ya kan? Dan ya kita saling support di situ, walaupun hari ini BEM Nusantara mungkin tidak nyemplung atau tidak membahas soal TWK, Oke. ya kan? Nah, tapi spirit pemberantasan korupsi kami tetap satu, tetap sama, ya kan? Gimana caranya korupsi di Indonesia bisa ditekan, bahkan hilang kan begitu. Benar. Nah, kalau BMSI hari ini memperjuangkan atau berjuang ke KPK, Iya. ya sebelumnya bisa dilihat kita mendorong bersih-bersih kejaksaan, ya kan? Karena instrumen pemberantasan korupsi menurut kami bukan hanya KPK, kan begitu. Ada Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung, ada Tipikor, ya kan? Banyak lagi, ya kan? Elemen pemerintahan ya yang bertugas untuk memberantas korupsi, termasuk kita nih. Mahasiswa kan begitu. Jadi saya mau katakan sekali lagi, berita itu adalah berita pelitiran atau gabungan beberapa berita yang dijadikan satu seolah-olah kita tidak bertanggung jawab. Ya, pada intinya kami tidak mau mendeskripsikan gerakan siapapun. Siap. Ya, itu hak mereka untuk bergerak. Mungkin begitu, Bang Bian. Oke. Nah, kalau untuk BEM Nusantara sendiri, ini yang menjadi fokus terhadap kasus-kasus yang terjadi di KPK, ini seperti apa nih? Terkhususnya kasus korupsi yang saat ini sedang ditangani KPK saat ini. Ya, kita tetap dorong, ya kan, KPK bekerja secara profesional, karena undang-undang nomor 19 tahun 2019 juga sudah berjalan, kita hormati itu, dan kami mengawasi dari luar KPK bekerja, kan begitu. Ini lembaga ad hoc, ya kan, mereka menyidik, ya kan, mencari perkara, dan hingga didapatkanlah perkara-perkara korupsi. Setelah itu mereka bawa ke kejaksaan. Ya kan, kita harus dorong apapun yang mereka lakukan, ya kan. Kalau ada kejanggalan, ya benar, harus dikritisi, harus dikawal, kan begitu. Kalau kami sendiri, ya kan, tetap mendorong proses hukum itu atau proses kinerja KPK yang hari ini sudah berjalan itu dilanjutkan, kan begitu. Yang sampai nanti ketika ada halangan-halangan atau terpaan-terpaan dari luar, KPK jadi lemah, ya kan. Dibilang lemah, semakin lemah, nah, jangan sampai seperti itu. PD aja, kerja aja, kan begitu. Ya kan? Mungkin itu, Bang. Oke. Nah, kalau banyak yang mengatakan saat ini banyak dilakukan pelemahan-pelemahan KPK. Nah, kalau dari BEM Nusantara sendiri, ini melihatnya seperti apa? Upaya-upaya yang dikatakan ini banyak upaya untuk melemahkan kinerja dari KPK. Oke, yang pertama begini. Yang tahu kinerja KPK lemah atau tidak tentunya kalau orang-orang KPK sendiri. Itu yang pertama. Kita masyarakat bisa melihatnya dari luar, kan. Tapi kalau saya lihat ini pemberantasan korupsi masih berjalan kok. Ya kan, bahkan baru-baru ini ada salah satu pejabat publik juga yang ditetapkan sebagai tersangka, kan begitu. Nah, itu menandakan bahwasanya KPK hari ini tetap bekerja, ya kan. Persoalan 56 pegawai KPK yang tersingkirkan karena TWK, itu kami memang dari BEM Nusantara tidak ikut-ikut, kan begitu. Kita tidak membahas soal itu karena dari awal sudah ada kelompok mahasiswa yang membahas, ya kan. Kami tidak mau, ya kan, tiba-tiba masuk dalam isu yang sudah populis, kan begitu. Makanya saya tidak mau berkomentar soal TWK, kan begitu. Ada BMSI yang sudah mengkaji lebih spesifik mungkin, ya kan. Kalaupun ada statement BEM Nusantara bisa di-cross-check, itu bukan saya. Ini yang harus diluruskan. Jangan sampai nanti dipukul rata aja, kan begitu. Ada statement bahwa nama BEM Nusantara, ya seluruh BEM Nusantara ikut nyemplung di isu TWK. Kalau saya sih sebagai koordinator pusat BEM Nusantara, saya mau katakan kalau hari ini memang kita juga fokus di pemberantasan korupsi, tapi kita tidak hanya berbicara KPK, ya kan. Bisa dicek pada saat sebelum-sebelumnya berita-berita kami soal kejaksaan, kami ada naikkan
ya kan, kami bernarasi soal itu. Nah, begitu kira-kira Bang. Oke. Jadi yang mau saya tekankan itu Ya. ini loh, apa ya? Mudah sekali gitu loh orang buat suatu pemberitaan bahwasanya hari ini gerakan mahasiswa pecah. Oke. Beda narasi kan gitu. Padahal tidak, ya kan narasinya tetap pemberantasan korupsi. Benar. Mungkin tempat perjuangannya berbeda kan begitu. Iya, iya. Jadi bukan berarti ketika tempat perjuangannya berbeda, ini berbeda sikap dan juga ada perpecahan di sana ya. Ya, kan spiritnya tetap pemberantasan korupsi, tapi kawan-kawan berjuang di KPK, mungkin kami berjuang di tempat lain kan gitu. Oke, siap. Nah, kalau ada masyarakat yang menilai kalau KPK saat ini kinerjanya menurun. Nah, kalau dari teman-teman BEM Nusantara sendiri, ini melihatnya seperti apa? Apakah benar ada penurunan kinerja atau sebenarnya kinerja yang sudah dilakukan KPK ini sudah berada di jalur yang sudah tepat? Kalau kita lihat, ya kan dari sudut pandang BEM Nusantara, dari sudut pandang saya pribadi ya, sebenarnya penurunan kinerja tidak sih kalau menurut saya. Tidak ada penurunan kinerja. Akan tetapi mungkin ya kan yang berbicara adanya penurunan kinerja, mereka melihat dari variabel yang lain. Oke. Kalau lihat hari ini sepak terjang KPK, oke saja menurut saya. Tinggal lagi bagaimana lembaga-lembaga yang lain dikuatkan atau sektor-sektor KPK yang lain dikuatkan. Kan penyidiknya misalnya, ya kan, atau edukasinya, ya kan. Saya tertarik dengan kata-kata Fahri Hamzah waktu itu. Kan? Korupsi itu kita ini bisa keluar dari korupsi bukan karena banyak pejabat yang ditangkap, ya kan, tapi karena korupsi itu tidak ada lagi. Ya kan? Nah, mungkin itu yang menjadi penurunan, ya kan, indikator menurut kami. Bisa jadi karena masih adanya penangkapan atau penyelenggaraan korupsi, ya kan, masyarakat menilai kinerja KPK saat ini lemah, kan begitu. Jadi saya kira ya saling menguatkan saja lah. Udahlah, kita tidak usah saling mendiskreditkan antara lembaga A dan lembaga B. Ya kan? Hari ini spirit kita itu adalah pemberantasan korupsi, ya kan? Jadi ketika ini bergerak jangan dicemooh kan begitu. Ketika ini bergerak jangan juga dicemooh. Ayo kita saling dukung. Kan karena pada prinsipnya spirit kita mau negara ini aman, damai, kan, tanpa korupsi. Benar. Walaupun kawan-kawan hari ini kawan-kawan BMSI bergerak, ya sudah, biarkan itu urusan mereka, itu perjuangannya mereka, dan kami ya kan memberikan semangat kepada Novrian dan kawan-kawan yang dari BMSI, ya semoga perjuangan mereka membuahkan hasil, karena itu memang bagian dari sikap mereka. Ya kan, jangan lagi yang penting prokes kan begitu kan, karena hari ini kita juga masih berada dalam suasana pandemi COVID-19. Orang juga lagi berlomba-lomba untuk menjadi bagian dari peningkatan immunity kan begitu. Kami juga dari BEM Nusantara juga fokus hari ini bagaimana caranya kita ini bisa kuliah offline, ya kan, supaya kajian itu tajam kan begitu. Kita bisa kumpul-kumpul, kita bisa kajian secara langsung. Tidak ada lagi salah paham seperti ini kan begitu. Nah, begitu kira-kira Bang Bihan. Oke, dan mungkin kalau ngomongin soal penindakan korupsi, kalau dari BEM Nusantara sendiri, sejauh ini penindakan terhadap kasus korupsi secara keseluruhan, tidak hanya dari KPK, tapi juga dari Kejaksaan dan juga pihak kepolisian, ini dari BEM Nusantara melihatnya seperti apa? Apakah sudah mengalami peningkatan atau saat ini memang masih butuh support dari masyarakat juga? Ya, tentu saja, ya kan, jalannya pemerintahan Indonesia hari ini butuh support dari masyarakat, ya kan, butuh support dari pemuda, butuh support dari mahasiswa, ya kan. Kolaborasi antar lembaga penegak hukum itu harus ditingkatkan, ya kan. Jangan sampai beda sikap, ya kan. Kepolisian beda sikap, KPK beda sikap, kejaksaan apalagi kan begitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi masyarakat bingung melihat, ya kan. Nah, itu yang kita wanti-wanti. Kalau bisa memang semuanya harmonis sehingga ya yang menjadi musuh kita bersama, ya kan, penyakit masyarakat korupsi ini bisa diatasi kan begitu. Kalau secara keseluruhan hari ini dari kasus-kasus yang sudah ada, ya kan, ya saya kira masih berjalan sesuai rule kan begitu. Tapi ya kan yang perlu digarisbawahi, jangan sampai kita buka buku lama. Ketika kita buka buku lama, ya kan, kita flashback kembali, kita review kembali RUU KPK yang kontroversial, ya kan, pada saat itu, ya kan,
kita buka lagi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 pada saat itu, ya susah kita mau berkembang, ya kan? Susah kita mau menata pemberantasan korupsi jadi lebih baik. Kan? Udahlah, sekarang sudah ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015, kita jalankan, kita dukung, ya kan, kita kawal. Begitu kalau menurut kami dari BEM Nusantara. Oke, dan mungkin terakhir nih, kira-kira apa yang mau disampaikan BEM Nusantara terhadap masyarakat dan juga mungkin pemirsa Sultan TV terkait pembahasan kita pada malam hari ini, terkhusus kepada masyarakat yang mungkin masih menilai saat ini masih ada perselisihan mungkin ya antara BEM Nusantara dengan BMSI. Mungkin silakan ada yang mau disampaikan dan mungkin ada informasi juga yang mau ditambahkan. Oke, terakhir dari kami, dari BEM Nusantara, saya mewakili kawan-kawan ingin menyampaikan bahwasanya spirit kami dengan BMSI itu sama. Ya kan? Spirit kami adalah bagaimana upaya pemberantasan korupsi ini bisa ditingkatkan. Ya kan? Terlepas kami berjuang dengan cara yang berbeda, itu tidak masalah menurut kami. Karena ada Sudirman, ya kan, yang berjuang di jalur perjuangan, kan begitu, masuk hutan. Ada Soekarno yang berjuang di jalur diplomasi, ya kan. Dan itu tidak ada yang salah. Ini adalah proses kami sebagai mahasiswa. Jadi tolong jangan dikait-kaitkan ketika kami BMSI turun, kami tidak turun, kami tidak pro pemberantasan korupsi, jangan seperti itu. Ya kan? Yang jelas hari ini spirit kita sama, spirit kita satu. Kami tidak akan mendiskreditkan gerakan siapapun. Yeah. Dan kami mau mengucapkan semangat ya kan kepada kawan-kawan BMSI. Semoga perjuangannya menemui titik terang. Dan apa yang diyakini bisa goal kan begitu. Tapi pada prinsipnya hari ini ya spirit kita sama, spirit kita tetap spirit pemberantasan korupsi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya kira itu Mas, untuk masyarakat juga tetap semangat, kita kawal pemerintah, kita awasi pemerintah sama-sama ya kan, pasang mata, pasang telinga, apa yang tidak cocok, apa yang tidak sesuai laporkan ya kan, dan tentu saja untuk para mahasiswa Indonesia dimanapun berada, Nusantara, kami dari BEM Nus ingin menyampaikan apapun ya kan yang dilihat oleh mata hari ini, coba sampaikan ya kan, kita kritisi sama-sama dengan rule ya kan, dengan etika mahasiswa Indonesia. Mungkin itu Mas. Oke, dan mungkin bisa di-sharing nih, ini rencana selanjutnya yang akan dilakukan teman-teman dari BEM Nusantara, khususnya terhadap kasus korupsi yang ada di Indonesia, ini ada agenda apa? Kalau untuk kasus korupsi, kami ingin peningkatan edukasi ya. Yeah. Ya, kami ingin edukasi itu ditingkatkan kembali, karena tidak baik juga tangkap sana tangkap sini ya kan. Lebih baik mencegah kan begitu Mas. Okay. Nah kami pengen jadi bagian dari itu. Dan informasi mungkin sedikit, kami dalam waktu dekat ini kami sedang fokus memperjuangkan masalah kuliah offline. Oke. Bagaimana kita jadi bagian dari percepatan vaksinasi di seluruh kampus, dan ketua BEM Indonesia harus pastikan mahasiswanya sudah tervaksin supaya kita bisa desak Kemendikbudristek untuk memperbolehkan kami untuk kuliah offline. Kita udah bosan Mas di rumah terus. Udah. Mungkin itu Mas Bian. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas Eko Pratama sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan kita pada malam hari ini. Semoga agenda yang sedang dipersiapkan, khususnya untuk memperjuangkan kuliah offline, ini bisa segera mendapatkan respon yang positif. Dan untuk tadi juga mudah-mudahan dari perbincangan kita pada malam hari ini bisa membuka mata masyarakat juga terkait apa yang terjadi antara BEM Nusantara dan juga BMSI. Sekali lagi terima kasih Mas Eko Pratama. Sama-sama Mas Bian, terima kasih. Oke, itu dia pemirsa Sultan TV perbincangan kita pada malam hari ini bersama dengan Eko Pratama selaku Koordinator Pusat BEM Nusantara. Dan perbincangan kita pada malam hari ini jadi penutup perjumpaan kita di Berita Sultan Malam. Dan jangan lupa untuk terus memantau berita teraktual lainnya di Berita Sultan Siang. Dan Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 65. Saya Bian Oktario, terima kasih atas kebersamaan Anda pada malam hari ini. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.